Pertanyaannya misalnya ITE forensik, sudahkah HP Danu berkomunikasi dengan siapa aja, diperiksa. Contoh analisanya, bukankah HP-nya dipulangkan dari keterangan Danu sendiri di rumahnya dengan HP Yoris? Terus bagaimana bisa kasus menganalisa? Salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kasus Subang bergoncang, hari yang bersejarah, itu kata Pak Tes, PH-nya Danu, itu sangat wajar sahabat-sahabat AK. Karena pada hari itu mungkin Danu ingin membongkar kasus ini, kan seperti itu, ingin membuat kasus terang benderang dan sebagainya. Itu konteksnya, agar kasus ini terungkap, kan hari yang bersejarah lah, kan seperti itu. Bagi AK sih tidak gitu. Kasus Subang berguncang itu ya tanggal 18 Agustus 2021 di saat kita mendengarkan peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu. Lalu kita mendengarkan dari penyidik, khususnya dari Kapolres Subang Ibu AKBP Sumarni, lalu dari Mabes Polri, kan itu dari Polda Jabar. Rangkaian-rangkaiannya mereka tidak mengatakan satu, adanya OOJ, sahabat-sahabat AK. Kedua, masalahnya terletak pada pelaku itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Di situ, itu yang AK ambil analisanya sampai sekarang, sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK, di sana juga dikatakan tidak ada saksi yang melihat kendala-kendala itu, sahabat-sahabat AK. Jadi kita menghitung hari kasus Subang yang berguncang, ya kita menghitung hari terus, sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini, untuk selanjutnya nanti kita analisa. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Karena sampai saat ini penyidik belum bisa mengumpulkan, memastikan dua alat bukti. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan dilakukan penangkapan. Alhamdulillah, hari Senin kemarin adalah menurut kami adalah waktunya kasus Subang bergoncang, dan itu adalah hari buat kami, hari yang bersejarah, di mana Danu mampu dan berani untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pembunuhan tersebut, bukan sebagai saksi lagi, sehingga dia bisa menceritakan dan menceritakan dan mempraktekkan langsung apa yang dia lakukan, job desk-nya apa, tugasnya apa yang diinstruksikan oleh tersangka lain. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur Bang. Jadi ini tertanggal 29 Januari kemarin Kompolnas. Ini dari Kompolnas ditujukan ke kami dari Kompolnas, ya kan? Ditandatangan Pak Beni Nomoto langsung. Saya lihat ini teman-teman. Pak Beni Nomoto langsung yang tanda tangan. Nah, saya jelaskan di sini ada kesulitan-kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas, ya kan? Lambatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Yang kedua, di dalam TKP tidak ada CCTV. Pelaku diduga memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam bidang ITE forensik dan atau kriminal forensik. Kemudian pelaku merusak TKP dengan cara menyiram air, membersihkan dengan lap basah. Kemudian belum didapat sampel DNA pembanding. Nah ini poin DM. Belum ditemukan benda yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kekerasan kepada korban. Ini jelas keterangan dari Kompolnas kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Beni Nomoto bahwa Polda Jabar tidak menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Sahabat-sahabat AK, tentunya sahabat-sahabat AK, penyidik mengikuti keterangan Danu. Sahabat-sahabat AK
proses-proses tersebut, melakukan gelar perkara, rekonstruksi dan sebagainya hari demi hari, sahabat-sahabat AK, bahkan penangkapan itu kan dimulai tanggal 16, tetapi pada akhirnya penyidik menyampaikan kepada Kompolnas tentang apa kesulitan mereka, sahabat-sahabat AK, atas proses mereka alami sejak Danu, kan seperti itu, menyerahkan diri menjadi GC. Di sana kuncinya dalam analisa AK adalah pelaku itu sendiri. Siapa pelakunya? Dalam analisa AK tentunya GC, karena GC adalah bagian daripada pelaku itu sendiri. Kan seperti itu. Sedangkan 4 orang, Yosep, Mimin, Arigi, Abi, sejak awal ditetapkan mereka tidak mengakui. Berarti kuncinya ada di pelaku itu sendiri. Contoh, pelaku diduga mengetahui ITE forensik atau kriminal forensik. Pelaku yang disebutkan, pertanyaannya misalnya ITE forensik, sudahkah HP Danu berkomunikasi dengan siapa aja, diperiksa. Contoh analisanya, bukankah HP-nya dipulangkan dari keterangan Danu sendiri di rumahnya dengan HP Yoris? Terus bagaimana bisa kasus ini terang benerang? Itu contoh, ini kita bahas yang sudah ada di publik. Kedua, misalnya pelaku menyirap air dan melap, kan pelakunya siapa? Bukankah Danu melap? Jadi konteksnya ada di pelaku itu sendiri dalam analisa AK, sahabat-sahabat AK. Di sini, sahabat-sahabat AK, tentunya ya kalaulah GC Danu tetap konsisten dengan ucapannya, berarti kendalanya kita sudah tahu. Apa yang disampaikan penyidik kepada Kompolnas, apa yang Kompolnas sampaikan kepada Rohman, itulah tetap kendalanya kalau tidak ada perubahannya. Khusus untuk menetapkan 3 orang tersangka menjadi terdakwa di pengadilan, yaitu Mimin, Arigi, Abi. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, itu tanggal 29 Januari, tentunya itu kendala mereka. Lalu kalau tetap bertahan dengan itu, Danu tentunya ya hasilnya kita sudah paham lah, analisa aja kendala itu. Nanti kita akan lihat pembuktiannya di pengadilannya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, dalam analisa AK, masalahnya ada di pelaku itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Diduga pelaku menyiram air, tidak ada yang dinamakan OOJ. Tinggal kembali kepada pelaku itu berani tidak memanfaatkan GC dia. Kalau GC-nya tetap bertahan, berarti tetaplah hasilnya yang kita dengar kendala penyidik oleh Kompolnas itu. Nanti kita lanjutkan lagi sahabat-sahabat AK. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Ini hanya sebuah analisa agar kasus ini tetap terang benderang.